Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa yang dirahmati Allah, senang sekali berjumpa kembali pada hari ini bersama saya Melian Asmara dalam program kesayangan kita Mutiara Kalbu, bersihkan diri, sejukkan hati. Ya pemirsa, pada hari ini Mutiara Kalbu mengangkat tema yang tentunya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari tentang tetangga di dunia, penentu nasib di akhirat. Dalam membahas tema kita pada hari ini di studio TVRI Bengkulu, saya sudah ditemani oleh seorang ustazah yang cantik di sini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Yusnel Maeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rara. Apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik, Mbak Rara. Baik ya, sehat ya. Keluarga di rumah sehat? Alhamdulillah Sehat semua. Walaupun lagi musim hujan ya Ustazah ya, tetap jaga kesehatan biar selalu prima. Iya, selain Ustazah Yusnel Maeka, di sini kita sudah bersama juga dengan ibu-ibu yang cantik-cantik juga, tentunya ibu-ibu dari Majelis Taklim Anaba dan Majelis Taklim RT 9 Kelurahan Sukamerindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Iya, sehat Bu ya semuanya? Alhamdulillah ya, sehat dan semangat kita semuanya di sini ya ibu-ibu. Kita membahas tentang tetangga di dunia, penentu nasib kita di akhirat. Ya pemirsa semuanya yang dirahmati Allah, kehidupan tetangga ini sendiri bukan hanya persoalan kita dunia, tapi bagaimana cara kita mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa salah satu ciri orang yang beriman adalah ketika ia mampu berbuat baik kepada tetangganya, tetangga yang ada di sekitarnya. Dan untuk lebih jelasnya lagi tentang kehidupan bertetangga ini, akan lebih baik kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustazah Yusnel Maeka. Silakan Ustazah. Terima kasih Mbak Rara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur hadirat Allah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam acara Mutiara Kalbu. Semoga acara ini bisa memberikan kita menambah keimanan untuk kita semua dan mengecas ruhiyah kita ya Mbak Rara ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema tetangga dunia, penentu nasib di akhirat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, kita adalah makhluk sosial yang tak lepas dari kebutuhan terhadap orang lain. Jadi sebagai makhluk sosial kita membutuhkan orang lain ya, membutuhkan bantuan orang lain. Lingkup terkecil di kehidupan kita sosial ada namanya tetangga. Nah, tetangga ini adalah di dalam Islam tetangga memiliki konsekuensi, memiliki tanggung jawab yang harus kita tunaikan, yang harus kita penuhi haknya gitu. Jadi dalam Islam tetangga itu istilahnya namanya jarun gitu. Para ulama ini mendefinisikan tetangga ini banyak sekali pengertian tetangga. Namun kita kembalikan lagi secara uruf Islami atau secara konteks sosial yang terjadi yang biasa digunakan di masyarakat. Tetangga itu kalau mengutip kata ulama Roghib Al-Asfahani mengatakan tetangga adalah jarun huwa alladzi rubu maskanahu minka. Jadi tetangga itu adalah seseorang atau siapapun yang bersebelahan, berdekatan rumahnya, dinding rumahnya dengan kita, dengan seorang itu adalah tetangga. Ada juga ulama yang mengatakan seperti dari Syafi'iyah atau dari Hambali mengatakan bahwa tetangga itu adalah 40 jarak rumah dari kita sebelah kanan, sebelah kiri 40 rumah dari penjuru arah itu sebanyak 40 rumah itu tetangga juga, masuk juga. Namun lagi-lagi ulama akhirnya mendefinisikan secara terperinci bahwa makna tetangga hakikatnya adalah dikembalikan ke konteks sosial uruf keadaan masyarakat ya, yang jadi tetangga itu adalah seseorang yang memang berdekatan, bersebelahan rumahnya dengan kita yang tidak jauh gitu. Nah, para ulama sendiri memaknai tetangga adalah tadi dengan konteks realitas sosial yang ada, bahwa tetangga itu memiliki hak yang harus kita penuhi ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
sangat menganjurkan atau mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangga. Jadi memang tetangga ini seperti kerabat yang harus kita muliakan kehidupannya, misalnya keadaannya, yang harus kita hormati, yang harus kita jaga memang hak-haknya gitu. Jadi Rasulullah juga sangat mewanti-wanti sekali, sangat mengingatkan kita. Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, kata Rasulullah. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan siapa yang orang yang tidak beriman, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Jadi Rasulullah mengatakan yang artinya tidak beriman demi Allah, tidak beriman demi Allah, tidak beriman demi Allah, tidak beriman, kata Rasulullah. Kata sahabat, siapa Rasulullah? Itu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Jadi sampai seperti itu Allah dan Rasulnya meletakkan posisi tetangga terhadap kehidupan kita gitu. Jadi penting sekali kita untuk memperhatikan hak-hak tetangga kita di sekeliling kita yang harus kita pahami. Nah, tetangga juga di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zonantuhu annahu sayuwarrithuhu. Jadi kata Rasulullah, Jibril itu senantiasa memberikan wasiat kepadaku. Apa kata Rasulullah? Untuk berbuat baik kepada tetangga. Sering sekali Jibril mengatakan seperti itu, berwasiat agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai kata Rasulullah, aku mengira tetangga itu akan mendapatkan menjadi ahli waris kita gitu. Jadi sampai sedemikian rupanya Allah dan Rasulnya memperhatikan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berinteraksi dengan tetangga, sampai Rasulullah bilang, saya kira tetangga ini akan mendapatkan hak waris dari kita gitu. Jadi sampai seperti itu kedekatannya, layaknya seperti karib kerabat gitu. Jadi ini adalah makna tetangga dalam Islam. Nah, tetangga dalam Islam itu memiliki hak-hak yang harus kita penuhi. Hak-hak yang harus kita penuhi. Seperti apa haknya? Pertama, sebagai tetangga kita harus menjaga harga diri atau kehormatan tetangga kita. Jangan sampai kita menyakitinya, entah baik lewat lisan, lewat perbuatan, apalagi lewat lisan kita menggibahinya atau mempermalukannya. Itu na'udzubillah, jangan sampai. Kenapa? Karena perlakuan kita kepada tetangga itu akan menunjukkan kualitas keimanan kita. Tadi kata Allah kan disebutkan bahwasanya tidak beriman demi Allah, kata Rasulullah, tidak beriman orang yang tidak aman tetangganya dari gangguan tangannya. Saking seperti itu kedudukan tetangga dalam Islam ya Mbak Rara ya. Jadi, nah pertama adalah kita hak yang harus dipenuhi dari tetangga kita adalah kita harus menghormatinya, kita harus menjaga kehormatannya, wibawanya. Jangan sampai kita menyakitinya lewat lisan ataupun lewat sikap. Seperti itu. Nah, yang kedua, kita tidak misalnya tidak memberikan sikap-sikap yang buruk kepada tetangga, dan juga apabila tetangga sakit gitu, hak dia dari kita adalah kewajiban kita. Kalau dia punya hak berarti kita kewajiban ya. Kewajiban kita adalah untuk menjenguknya ketika dia sakit. Itu kewajiban kita sebagai tetangga, menjenguk tetangga kita ketika dia sakit. Ustazah, kita lanjut lagi setelah jeda iklan. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu akan segera kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.